PT Transcon Jaya telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak Agustus 2020. Rekan Julita Telombanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Julita. Baik, terima kasih Rudi. Dan pemirsa, saham Transcon Jaya menjadi salah satu primadona di bursa saham, khususnya di papan pengembang sejak pertama kali melantai pada Agustus tahun lalu. Kita simak datanya. Kita lihat PT Transcon Jaya Tbk, pemirsa, kodenya adalah TRJA, IPO sejak 27 Agustus 2020 atau tahun lalu, masuk ke papan pengembangan, bidang usahanya penyewaan kendaraan dan penyedia layanan jaringan internet, masuk ke sektor transportasi dan logistik. Selanjutnya kita lihat pemirsa, kita lihat siapa saja yang memegang saham TRJA ini. Nah, untuk saham terbanyak dimiliki oleh PT Damai Investama Sukses, yaitu 681 juta lembar saham atau sekitar 45,1%. Kemudian 30,1% saham dimiliki oleh PT MSC Investama Abadi atau 454 juta lembar saham. Kemudian masyarakat memiliki 24,8% saham atau 375 juta lembar saham. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana pergerakan saham dari TRJA ini sejak awal pada Agustus, pada Agustus 2020 berada di harga Rp344, kemudian turun ke Rp248, pada bulan berikutnya Oktober juga turun ke Rp168, November juga masih di angka Rp160. Pada akhir tahun 2020 atau tepatnya pada 29 Desember tercatat di harga Rp155 per lembar saham, kemudian naik sedikit di bulan Januari di Rp224, kemudian pada Februari hingga Maret tahun ini sedikit stabil ataupun stagnan di harga Rp160-an atau pada bulan ini tercatat di Rp169 per lembar saham. Dan selanjutnya pemirsa, baik, itu dia informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan TRJA. Kembali ke Rudi. Baik, terima kasih Julita. Dan kita kembali ke Pak Alex Sauta. Pak Alex, ini kalau kita melihat kurva kinerja saham yang tadi disampaikan sama rekan Julita, nampaknya dibandingkan di awal-awal setelah IPO, ini kinerja saham Transcon kurang menggembirakan. Apa tanggapan Anda? Ya, kalau saya melihat, dan ini merupakan pendapat pribadi, mungkin pasar belum melirik terlalu banyak kepada kami, karena kami memang jauh dari epicentrum perekonomian yang saat ini ada di Jakarta. Tetapi apa yang kami lakukan saat ini, lebih kepada perencanaan jangka panjang PT Transcon Jaya Tbk, bahwa nanti ketika ibu kota negara pindah di tahun 2024 nantinya, kami sudah siap, kami sudah memiliki infrastruktur yang kuat, baik secara finansial maupun secara bisnis, sehingga ketika tantangan-tantangan di tahun 2024 mengenai ibu kota yang baru sudah mulai merebak, kami akan menjadi pemain veteran di situ, Pak Rudi. Jadi sudah dilakukan untuk saat ini, kami lakukan untuk jangka panjang. Memang pasar melihat kami untuk sifatnya jangka pendek dan memang kami jauh, dan itu susah untuk diantisipasi psikologinya. Tetapi nanti beberapa tahun ke depan kami akan menjadi sesuatu yang menarik karena kami secara struktur full penuh berada di Balikpapan, mulai dari komisaris sampai dengan saya corporate secretary, dan ini yang kami gunakan sebagai perencanaan jangka panjang kami, Pak Rudi. Oke, selain proyek atau program IKN, ada ini proyek-proyek lain yang juga dibidik sama Transcon, Pak Alex? Banyak, Pak Rudi. Kami membidik proyek-proyek seperti tadi saya sampaikan. Kami masuk ke nikel, dan seperti diketahui nikel sekarang lagi booming. Itu merupakan sesuatu yang sudah kami antisipasi jauh sebelumnya. Dan kemudian kami juga berusaha masuk ke infrastruktur efektif bulan Maret ini kami akan resmi masuk ke infrastruktur. Kemudian di luar itu kami berusaha untuk di semester kedua nantinya kami akan masuk ke bus dengan truk. Bus dengan truk itu merupakan evolusi bisnis kami berikutnya. Saat ini kami memang paling banyak armadanya berada pada double cabin atau kendaraan 4x4 yang sifatnya seperti station wagon
atau kalau di daerah-daerah perkotaan mungkin Pajero, Fortuner, tipe-tipe seperti itu. Tetapi kami akan mengedepankan bus dengan truk di semester kedua nanti. Bahkan dengan masuknya kami ke infrastruktur ini, kami mempercepat pengadaan bus dengan truk. Kami sudah untuk bagian dari proyek infrastruktur ini, kami akan mengadakan beberapa unit bus dan beberapa unit truk. Jadi kami lebih cepat dari jadwal, dan itu yang akan kami targetkan di tahun 2021 ini sebagai target jangka pendek kami. Pengadaan di bus dengan truk, kemudian perluasan wilayah di Sulawesi, kemudian Indonesia Timur pada umumnya, dan yang terakhir kami menambahkan industri dan infrastruktur merupakan industri yang kami targetkan di tahun 2021 dan benar-benar terwujud. Baik. Pak Rudi. Pak Alex, kita akan sambung ini nanti di usai news update sesaat lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.